Salam sosiologi. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang konflik, resolusi konflik, dan integrasi sosial. Perkenalkan, saya Alvina Fadilatul Mabruroh. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang masyarakat yang berkonflik, kemudian bagaimana mereka berintegrasi. Jika sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu masyarakat, kemudian masyarakat multikultur, yang mana kita juga belajar diferensiasi sosial, yaitu bagaimana masyarakat itu setara dalam wujudnya beragama, bersuku, beretnis gitu ya. Kemudian kita juga belajar tentang masyarakat itu punya tingkatan-tingkatan tertentu atau susunan masyarakat itu terdiri secara vertikal gitu ya, berstrata atau bertingkat, atau bisa disebut dengan stratifikasi sosial. Setelah kita belajar masyarakat multikultur, teman-teman, kita mengetahui bahwa konsekuensi masyarakat yang beragam kebudayaannya itu memiliki beberapa konsekuensi. Pertama itu interseksi dan konsolidasi, yang kedua politik aliran, yang kemudian hal-hal tersebut itu memberikan paham-paham atau ideologi-ideologi seperti primordialisme, etnosentrisme, dan xenosentrisme. Nah, dari hal-hal yang kita pelajari sebelumnya, masyarakat kemudian yang beragam ini itu cenderung bisa berpotensi untuk berpisah gitu ya. Maksudnya bagaimana kok berpisah gitu? Dalam artian ada beberapa masyarakat yang merasa pastinya ingin menunjukkan kelebihan atau memperebutkan sesuatu hal. Disitulah konflik biasanya muncul. Atau mungkin di dalam masyarakat ada intoleransi ya, atau toleransinya rendah terhadap masyarakat lain, itu bisa memicu yang namanya konflik sosial. Nah, pada masyarakat yang beragam itu, jika terjadi konflik sosial, kita perlu memberikan pembauran. Nah, pembauran atau kesatuan ini disebut juga dengan integrasi sosial. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa yang disebut dengan konflik sosial, resolusi konflik, kekerasan, integrasi, dan reintegrasi konflik. Teman-teman mungkin sering mendengar apa itu konflik, kekerasan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari, integrasi mungkin di berita, di media sosial gitu. Tapi apa sih makna dari itu semua, teman-teman ya? Saya akan menjelaskan secara singkat. Baik, konflik itu apa sih? Sebagaimana yang kita pelajari di kelas 10 tentang interaksi sosial, teman-teman, interaksi itu terbagi menjadi dua. Interaksi yang sifatnya menyatukan atau asosiatif, dan interaksi sosial yang sifatnya memisahkan atau disosiatif gitu ya. Memecahkan atau mungkin tidak menyatukan gitu, itu namanya disosiatif. Nah, konflik sosial itu adalah salah satu bentuk interaksi sosial disosiatif, yang mana kita akan pelajari lebih dalam lagi. Konflik sosial itu adalah proses yang dilakukan minimal 2 orang atau lebih, bisa juga kelompok, yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Ya. Kemudian konflik ini jika lebih lanjut tidak diselesaikan, menahun gitu ya, tidak diselesaikan secara baik, secara efektif, itu akan menimbulkan yang namanya kekerasan. Apa itu kekerasan? Kekerasan itu adalah tindakan atau perilaku, sesuatu tindakan atau perilaku dari entah 2 orang atau lebih atau kelompok ya, yang tujuannya itu untuk menyerang baik fisik,
atau psikis atau mental orang-orang. Nah, perilaku ini tentunya tidak menyenangkan ya, karena biasanya melukai, biasanya juga melanggar nilai dan norma. Biasanya juga akan merusak atau sifatnya adalah destruktif gitu ya. Jadi kalau nanti kita akan belajar kekerasan, kita akan melihat sesuatu wujud tindak lanjutnya dari konflik sosial. Meskipun tidak semuanya konflik sosial itu terjadi kekerasan, tapi kekerasan biasanya merupakan tindak lanjut dari konflik sosial, ya. Setelah terjadi konflik, teman-teman, itu terjadilah resolusi konflik. Apa itu resolusi konflik? Resolusi konflik itu adalah proses untuk mengakhiri, jadi upaya untuk mengakhiri atau mengurangi penyelesaian konflik secara tuntas. Sehingga semua pihak yang berkonflik itu dapat hidup bersampingan, damai, dan tentunya kebutuhan dari pihak yang berkonflik itu bisa terpenuhi semuanya. Loh, Bu, berarti konflik itu ada kaitannya dengan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi. Ya, konflik biasanya memperebutkan sesuatu, makanya terjadi konflik. Kemudian nanti setelah terjadi konflik yang mana orang terpisah, kemudian diupayakan dengan diakhiri gitu ya, terjadilah integrasi sosial. Integrasi sosial itu apa? Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda. Orang berkonflik itu kan karena berbeda ya. Ngapain kalau sama berkonflik gitu kan? Nah, integrasi sosial itu proses menyesuaikan. Sesuatu yang berbeda itu kemudian dilebur, ya, disatukan, disesuaikan untuk menghasilkan pola kehidupan yang memiliki kehidupan yang serasi. Itu ya, teman-teman. Selanjutnya, jika kemudian sudah terjadi integrasi sosial, kita juga memerlukan reintegrasi sosial, yaitu tindak lanjut lagi dari integrasi sosial. Proses pembentukan nilai dan norma agar serasi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada. Reintegrasi ini bertujuan untuk apa, Bu? Untuk membangun kembali integrasi dari masyarakat yang sudah terbentuk. Itu jadi kayak upgrade lah ya istilahnya. Itu teman-teman ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang apa saja contoh dari konflik. Konflik yang terjadi di Indonesia, teman-teman, banyak sekali. Di antaranya ada konflik yang bernuansa separatisme atau pemisahan diri dari NKRI gitu. Atau separatisme itu spirit tahu ya, memisahkan. Itu contohnya konflik Nangro Aceh Darussalam, Maluku, dan Papua. Kemudian ada juga konflik bernuansa etnik atau suku bangsa, misalnya yang terjadi di Sampit dan antara suku Madura dan suku Dayak. Ada juga konflik yang bernuansa ideologis. Ideologis adalah pemahaman atau pola pikir. Misalnya yang pernah terjadi itu adalah konflik paham komunis yang ada di Indonesia, isu paham radikal yang barangkali teman-teman masih menjumpai ya di beberapa lokasi gitu. Kemudian konflik bernuansa ekonomi. Nah, ini pasti teman-teman akan melihat dan bisa menghubungkan dengan konflik dari perspektif sosiolog Marx mungkin ya. Jadi antara si kaya dan si miskin, atau si punya modal dengan si pekerja atau buruh gitu. Konflik antar pedagang misalnya, gitu ya. Konflik petani dengan petani lainnya, tapi dengan punya kepemilikan lahan misalnya sama orang yang penyewa lahan. Terus konflik nelayan, konflik preman dan lain sebagainya. Ada juga konflik dengan massa atas dasar solidaritas kelompok yang terjadi misal antara supporter bola. Sering terjadi teman-teman, ada beberapa supporter bola di Indonesia yang kalau kita melihat supporter bola yang terlihat sampai saat ini adalah supporter bola Bandung dan
supporter bola di Jakarta misalnya, itu ya. Persija sama Persib Bandung Bobotoh dengan Jackmania gitu ya. Itu contoh dari supporter bola. Bisa juga tawuran antar mahasiswa atau pelajar. Itu. Kemudian ada konflik agama atau konflik kepercayaan, teman-teman. Selanjutnya ada juga konflik isu kebijakan pemerintah. Banyak sekali konflik yang kita temukan di kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan mendalaminya terlebih dahulu. Baik, teman-teman mungkin masih mengingat materi di kelas 10 tentang sosiologi berparadigma ganda. Di paradigma ganda sosiologi terbagi menjadi 3 paradigma ya, yaitu paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Nah, topik yang hari ini kita akan bahas adalah topik yang termasuk fakta sosial. Jadi gimana ceritanya? Sosiologi lahir pertama itu, kalau kita ingat, tokohnya adalah Auguste Comte. Ya, kemudian diperbarui teorinya, kemudian dikaji-kaji dengan sosiolog yang lain gitu ya. Istilah di sosiologinya adalah kumulatif ya. Kemudian banyak sekali teori, konsep atau kajian yang muncul mengkaji masyarakat. Nah, konflik sosial sendiri itu termasuk kajian dari tokoh yang dulunya disebut sebagai sosiolog fungsionalis. Konflik sendiri merupakan kajian yang awalnya bisa dilihat dari perspektif teori fungsionalis di fakta sosial. Jadi kalau kita lihat, fakta sosial itu punya 3 teori. Teori besar ya, fungsionalisme struktural, konflik, dan sistem. Nah, awalnya konflik itu lahir dari kritik orang-orang fungsionalis, gitu ya. Orang-orang fungsionalis, orang-orang yang punya pandangan atau sosiolog yang punya pandangan masyarakat itu terdiri dari suatu sistem-sistem yang saling berkaitan, yang punya fungsi masing-masing, itu kemudian melihat masyarakat itu kok tidak selamanya seperti itu ya, gitu. Kemudian tokoh George Simmel itu pada bukunya Conflict and the Web of Group Affiliation menjelaskan atau menunjukkan bahwa konflik merupakan salah satu bentuk interaksi yang sifatnya mendasar. Jadi gimana Bu? Di dunia ini, sekelompok orang, bayangkan, dari dulu hingga sekarang, tidak mungkin hidup berdampingan tanpa adanya pergesekan, atau sesuatu yang diperebutkan, atau sesuatu yang diributkan. Ya, di antara perbedaan-perbedaan di masyarakat, keberagamannya pasti ada sesuatu yang bergesek. Simmel melihat bahwa konflik itu adalah sesuatu yang ya sifatnya mendasar, ada gitu. Justru dia melihat ini sebagai sikap yang menunjukkan kerjasama dalam masyarakat. Jadi kalau di pandangannya Simmel melihat konflik, masyarakat itu pasti punya konflik. Konflik ini merupakan gejala sosial yang tidak mungkin dihindari dalam masyarakat. Kenapa? Karena konflik itu justru untuk mengatasi ketegangan antara hal-hal yang bertentangan dan kedamaian. Berarti ketika ada sesuatu yang bergesek tadi, sesuatu yang kayaknya kurang pas gitu ya. Justru itu cara masyarakat untuk membenarkan, meluruskan, kemudian melahirkan kedamaian lagi. Gitu. Jadi menurut Simmel, orang itu berkonflik karena sesuatu yang memang mendasar, yang penting.
bukan hal-hal yang sifatnya sepele. Simmel ini kemudian teorinya disempurnakan lagi, dikaji oleh pengikutnya yaitu Lewis Alfred Coser yang menyebut pada buku The Functions of Social Conflict. Coser sendiri melihat bahwa konflik itu tidak perlu dilihat sebagai sesuatu yang destruktif. Ya, tadi Bu Vina menjelaskan bahwa tadi saya menjelaskan bahwa kekerasan itu sifatnya merusak, destruktif. Nah, konflik ini tidak. Konflik itu tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang destruktif atau merusak, buruk, negatif. Tapi menurut Koser, konflik itu justru adalah konsekuensi dari terjadinya suatu sistem sosial secara keseluruhan. Teorinya Koser membuktikan bahwa kalau kita memandang konflik sebagai sesuatu yang merusak sistem, kita punya pandangan yang salah. Konflik itu justru akan memberikan keuntungan pada masyarakat luas, di mana konflik itu justru bisa membuat masyarakat terlihat integrasinya atau memberikan peluang bagi terciptanya integrasi antar kelompok sendiri. Ya, jadi konflik ini dianggap sebagai sesuatu yang baik kalau di pandangan fungsionalis. Bisa menyebabkan perubahan sosial, bisa menguatkan integrasi kelompok, itu bisa melahirkan terciptanya integrasi. Itu. Nah, di kajian para sosiolog fungsionalis ini, kemudian tentunya ada kritik dari sosiolog lain. Sosiolog lain ini pandangan yang berbeda ini lahir dari Karl Marx ya. Karl Heinrich Marx atau bisa disebut Karl Marx ya. Sosiolog dan sosialis revolusioner dari Jerman. Pada bukunya The Communist Manifesto, Karl Marx menyebut bahwa sejarah semua masyarakat dari dulu hingga sekarang itu adalah sejarah perjuangan. Jadi kalau Simmel tadi menganggap bahwa konflik itu sesuatu yang mendasar di masyarakat, masyarakat tidak mungkin melihat konflik itu sesuatu yang sepele kemudian dibesar-besarkan menjadi konflik, enggak. Tapi memang konflik itu perlu ada karena memang sifatnya mendasar. Ada sesuatu yang mungkin mau diselesaikan masyarakat, mau diharmoniskan lagi oleh masyarakat gitu ya, mau dikembalikan lagi lah ya untuk mencapai kedamaian itu. Nah, Marx justru menyebut bahwa loh dari dulu sampai sekarang masyarakat itu memang berkonflik. Contohnya sejarah manusia, semua masyarakat dari dulu sampai sekarang itu ada masyarakat-masyarakat yang berkuasa atau tim borjuis dan tim proletar, tim yang tidak punya kuasa atau tim kelas bawah atau tim kelas buruh. Nah, Karl Marx ini menyebut bahwa bentuk perjuangan revolusioner inilah yang dilakukan oleh tim kaum proletarian atau kelas proletar, kelas buruh untuk mencapai perubahan sosial. Jadi, menurut Karl Marx, konflik ini sesuatu yang sifatnya perjuangan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas. Jadi, perspektifnya nanti sudah beda ya. Menurut Karl Marx, pada poin keempat ya, konflik terjadi karena kaum buruh tidak tahan lagi dieksploitasi. Jadi karena ada sesuatu yang timpang di masyarakat, konflik itu terjadi.
Para buruh akhirnya tidak sabar membiarkan dirinya dieksploitasi, nggak tahan lah ya, dengan jam kerja yang paling panjang dan upah yang murah, sehingga terjadilah perlawanan. Kalau Simmel tadi punya Coser, Marx punya Raff Dahrendorf. Raff Dahrendorf ini kemudian menghubungkan, jadi mengawinkan ya, mencampurkan pemikirannya Max Weber terkait dengan kekuasaan. Jadi nanti Max Weber mengkaji juga selain tindakan sosial itu juga kekuasaan ya. Dahrendorf ini juga mengawinkan pemikirannya Karl Marx dengan Max Weber. Dahrendorf mengemukakan bahwa konflik itu disebabkan oleh adanya otoritas dan kekuasaan. Begitu. Nah, ini adalah wajah dari pemikir konflik sosial dari dua perspektif, teman-teman, perspektif fungsionalis dan perspektif konflik. Yang satu menganggap bahwa konflik itu sesuatu yang positif, yang bisa membangun masyarakat, mengintegrasikan masyarakat. Nah, yang satunya tim konflik melihat bahwa konflik itu terjadi karena ada ketimpangan, karena ada ketidakadilan, perlawanan gitu ya, dari tim proletar. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengertian, ciri, faktor, penyebab, teori-teori konflik, bentuk, dan dampak. Yang pertama, apa itu konflik? Jika kita melihat di berita-berita, kita akan melihat contoh konflik di Indonesia, itu terjadinya banyak orang gitu. Tapi apakah kemudian konflik itu sering terjadi antar kelompok gitu? Apakah nggak bisa konflik itu terjadi perorangan atau orang dengan kelompok atau mungkin orang dengan orang gitu, satu orang dengan satu orang. Nah, konflik ini punya beberapa pengertian. Ada 5 pengertian yang saya tampilkan. Yang pertama dari Dubrin, konflik mengacu pada pertentangan antar individu atau kelompok yang dapat meningkatkan ketegangan sebagai akibat saling menghalangi dalam pencapaian tujuan. Jadi, Dubrin bilang bahwa konflik itu terjadi karena ada pencapaian tujuan yang menjadi akhir dari suatu kelompok ya, yang mau dicapai oleh suatu kelompok, tapi ada sesuatu yang menghalangi. Entah A melawan B ini saling menghalangi, atau kelompok A atau kelompok B ini saling menghalangi untuk mencapai tujuan tertentu. Berbeda lagi dengan Louis Coser, konflik itu diartikan sebagai perjuangan atas nilai-nilai atau klaim status kekuasaan sumber daya yang tidak hanya untuk mendapatkan nilai-nilai yang diinginkan, tetapi juga untuk mempengaruhi, merubah, dan melukai sanganya. Jadi di sini ada proses perjuangan untuk memberikan pengaruh terhadap kelompok lain atau orang lain. Itu ya. Berbeda lagi dengan Cumming, konflik adalah suatu proses interaksi sosial di mana dua orang atau lebih, dua kelompok atau lebih berbeda dan bertentangan, baik dalam hal pendapat ataupun tujuan mereka. Ada Siti Norma, konflik itu proses dilangsungkannya tidak hanya sekedar mempertahankan hidup dan eksistensi, tapi juga tujuannya sampai ke taraf pembinasaan eksistensi. Jadi kalau teman-teman lihat ada konflik sampai kenapa ya, sampai melibatkan kekerasan, sampai pembumihangusan, sampai menghancurkan. Nah, ini mungkin pendapat dari Siti Norma ini bisa menjadi contoh ya, bahwa konflik itu pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain. Terakhir, Suryono Sukanto, konflik itu adalah proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan, disertai ancaman atau kekerasan. Nah, dari banyak pendapat, definisi-definisi itu bisa dirangkum sebagai satu,
Konflik adalah bentuk pertentangan atau perselisihan melibatkan dua pihak secara antagonis, didorong oleh adanya perbedaan, dapat disertai penggunaan ancaman, dan berkaitan dengan tujuan tertentu. Jadi memang ada tujuan yang mau dicapai. Ini adalah gambar dari beberapa uh, ini ya karya di internet teman-teman terkait dengan teror tikus yang kemarin marak dan kebangkitan neo-orba yang kemarin juga ramai diperbincangkan di media sosial. Nah, kita akan membahas karakteristik konflik tuh kayak gimana sih? Konflik itu yang pertama sifatnya inherent, itu ya. Tidak selamanya berdampak negatif, berpotensi perbedaannya dapat dikurangi, dilatar belakangi oleh perbedaan dan bertentangan dengan integrasi sosial. Faktor penyebabnya atau sumbernya dari konflik itu ada dari perbedaan antar individu, baik itu pendirian atau perasaan, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan antara satu pihak dengan pihak lain, situasi yang saling bertolak belakang, perbedaan cara mencapai tujuan, ketidaksamaan status, dan perubahan yang sangat cepat atau revolusi. Nah, faktor penyebabnya menurut tokoh ini sekarang tadi secara umumnya ya, itu ada macam-macam teman-teman ya. Ada 6 tokoh yang menguatkan faktor terjadinya konflik. Ibnu Khaldun ya, seorang sosiolog tapi dulu banget dinamika konflik dalam sejarah manusia itu sesungguhnya ditentukan oleh keberadaan kelompok sosial atau asobiah ya yang berbasis identitas golongan, etis maupun tribal. Tribal itu kelompok. Kelompok sosial pada struktur manapun memberi kontribusi terhadap berbagai konflik. Hal tersebut dipengaruhi oleh sifat asal atau nafsu manusia yang mirip dengan hewan. Jadi Ibnu Khaldun ini melihat bahwa kalau kita itu sebenarnya punya nafsu, nafsu manusia ini yang hampir mirip atau serupa dengan hewan. Apa itu? Nafsunya itu kalau kita mau lihat deh, hewan itu kan biasanya berkelompok, kemudian ya sukanya ada yang bertarung. Nah, itu yang dilihat Ibnu Khaldun ketika masyarakat berkonflik. Tuh ya, nafsu ini kemudian mendorong berbagai kelompok menciptakan gerakan untuk saling menang, untuk menang dan berkuasa, to win and to rule. Kemudian yang kedua, menurut George Simmel yang tadi kita sudah bahas, konflik itu sifatnya alamiah, terjadi karena individu di masyarakat itu sangat bersemangat. Jadi emang ya itu alamiah aja gitu, sifatnya mendasar di setiap kelompok masyarakat atau setiap individu. Itu ya, Ibnu Khaldun keywordnya adalah nafsu manusia yang mirip dengan hewan, George Simmel alamiah dan mendasar. Yang ketiga, faktor penyebab konflik dari Karl Marx itu adalah perjuangan kelas proletarian untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas. Oke, yang keempat, Max Weber berpendapat bahwa penyebab konflik itu adalah stratifikasi sosial. Sebelum-sebelumnya kita membahas tentang stratifikasi sosial. Untuk memperoleh stratifikasi sosial yang lebih tinggi dalam pelapisan, tidak jarang masyarakat itu harus berkonflik. Itu ya. Jadi misalnya dalam bidang stratifikasi ekonomi, menurut kekayaan misalnya, orang yang mau jadi kaya itu kan juga harus bersaing. Misalnya kalau kita mau ngomong pedagang yang mau pendapatannya atau income-nya itu lebih dari 1 miliar misalnya, itu kan juga harus bersaing dan tidak jarang berkonflik dengan rekan kerjanya, rekan saingannya di ekonomi juga kan, pedagang juga kan. Nah, Max Weber bilang bahwa konflik itu terjadi karena seseorang atau mungkin sekelompok itu pengen stratifikasi sosialnya tuh naik.
dan tak jarang itu melibatkan konflik. Yang kelima, Rabdah Randolph menunjukkan bahwa konflik itu disebabkan adanya otoritas dan kekuasaan. Pihak-pihak kekuasaan dan pihak-pihak yang dikuasai pasti punya kepentingan yang saling bertentangan. Nah, kepentingan kelas berkuasa itu biasanya mempertahankan posisi, sedangkan pihak yang tidak berkuasa tentunya atau pihak yang dikuasai itu ingin menentang gitu. Jadi Dahrendorf ini yang saya bilang tadi ya, dia kan karena menyempurnakan pemikirannya Marx dan Weber, dia apa ya, mengelaborasi, menggabungkan pemikirannya Max Weber dan Karl Marx itu. Selanjutnya terakhir adalah Charles Watkins bilang kalau konflik itu faktor penyebabnya karena ada sedikitnya dua pihak yang secara potensial dan praktis atau operasional saling menghambat. Yang kedua, sasaran yang mau dicapai, sesuatu yang mau dicapai itu satu. Jadi mereka berebut. Itu faktornya. Lalu teman-teman kita akan melihat teori konflik menurut beberapa tokoh. Secara singkat, Marx bilang bahwa konflik karena perbedaan si kaya dan si miskin. Max Weber itu bilang konflik itu karena uang, kekuasaan, satu sosial. Husserl dipengaruhi oleh Simmel ya, bilang kalau konflik bisa memperkuat hubungan, dan Dahrendorf bilang konflik itu terjadi karena perbedaan kekuasaan, diilhami atau diinspirasi oleh pemikirannya Karl Marx. Lalu kita akan laju ke berbagai teori-teori konflik yang ada di sosiologi. Ada 10 teori, teman-teman bersiaplah untuk mendengarkan penjelasan 10 teori konflik sosial. Yang pertama, hubungan masyarakat. Konflik ini disebabkan oleh polarisasi. Apa itu polarisasi, teman-teman? Polarisasi adalah pembagian atau pemisahan kelompok atau bagian yang berlawanan, baik itu dalam konteks politik atau sosial, yang terjadinya secara terus-menerus, kemudian menimbulkan ketidakpercayaan dan permusuhan antar kelompok. Perbedaan umumnya menyangkut suku, agama, ras, antar golongan, dan pilihan ideologi politik. Yang sering terjadi di kehidupan ini di Indonesia itu polarisasi di politik yang paling kelihatan pada saat pilpres ya. Nanti akan ada polarisasi pendukung si A, pendukung si B, si C itu. Nah, upaya penyelesaian konfliknya jika terjadi teori yang terjadi konflik sosial menurut hubungan masyarakat adalah meningkatkan komunikasi dan toleransi antar kelompok yang saling terpolarisasi ini. Misalnya pendukung tim A, tim B, tim C itu kemudian komunikasinya dikuatkan, jangan sampai miskomunikasi kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan saling benci gitu ya. Indonesia pernah terjadi polarisasi yang terjadi sampai kemudian antara kedua pihak ini terlalu radikal gitu ya, saling menghina, saling mengejek, saling menjatuhkan gitu. Nah, menurut teori konflik sosial dari hubungan masyarakat, cara untuk menyelesaikan konflik itu yaitu meningkatkan komunikasi dan upaya untuk saling toleransi. Itu. Lanjut, menurut teori konflik sosial identitas, konflik itu disebabkan karena ancaman terhadap kelompok yang seringkali berakal pada hilangnya sesuatu, misal tanah ulayat, hak-hak adat, tergusurnya nilai-nilai budaya. Yang terjadi adalah ketika kita melihat bahwa ada konflik antara pemerintah atau perusahaan atau pihak-pihak lainnya misalnya ya versus masyarakat adat ya. Kita akan melihat masyarakat adat yang punya hak ulayat atau tanah ulayat atau hak-hak adat gitu ya,
itu kemudian menolak biasanya karena menganggap, oh tanah ulayat ini sakral atau tanah ulayat ini itu kultus untuk kami. Kenapa harus misalnya membuat sesuatu di atas tanah ini gitu. Nah, identitas-identitas adat, budaya di kelompok-kelompok tertentu, misalnya kelompok adat atau masyarakat adat ini, itu membuat konflik terjadi. Jadi, teori konflik sosial identitas ini melihat bahwa oh, yang versus ini siapa sih? Kalau tadi itu kan misalnya versus ideologi politik yang berbeda atau ras yang berbeda atau agama yang berbeda. Nah, ini konfliknya versusnya adalah masyarakat adat dengan pemerintah atau pengusaha atau pihak lain yang mau mengambil hak ulayat atau tanah ulayat gitu ya. Jadi, kalau sudah terjadi seperti itu, bagaimana cara menyelesaikannya? Penyelesaiannya adalah merumuskan kesepakatan bersama dan mengakui kebutuhan identitas pokok masyarakat adat tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori konflik yang ketiga, yaitu kebutuhan manusia. Konflik sosial dari teori kebutuhan manusia menjelaskan bahwa konflik ini berakar dari dalam atau deep rooted yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Jadi apa aja kebutuhan dasar manusia? Mungkin teman-teman masih ingat kebutuhan-kebutuhan primer, kemudian sekunder dan tersier. Nah, ini kebutuhan-kebutuhan dasar primer itu tidak bisa terpenuhi. Sehingga konflik ini terjadi antara orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar versus yang bertanggung jawab di situ. Misalnya ya, yang baru-baru ini terjadi, contohnya konflik antara rakyat dengan pemerintah terkait dengan gas LPG, terkait dengan kenaikan bahan bakar dan kemudian yang paling krusialnya itu sebenarnya terkait dengan bahan sembako gitu ya, bahan makanan. Karena itu kebutuhan-kebutuhan dasar gitu kan. Bagaimana kita bisa memasak karena di tahun dulu sudah ada konversi kompor listrik ke kompor minyak tanahnya ke kompor gas LPG gitu ya. Nah, itu karena tidak ada terpenuhi, masyarakat tidak bisa memasak. Lalu konflik ini biasanya dialami oleh warga-warga miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, atau papan gitu ya. Yang kemudian masyarakat yang sedang frustasi dan dihimpit oleh berbagai macam kekurangan ekonomi itu lebih mudah tersulut emosinya. Nah, konflik yang seperti ini biasanya terjadi secara horizontal. Jadi antara si miskin dengan si yang penguasa gitu ya, bisa dibilang atau mungkin orang-orang proletar dengan orang-orang borjuis tuh ya. Kemudian ini bisa juga selain terjadi antara warga sama pemerintah, bisa juga terjadi antara pekerja dengan yang memiliki pabrik. Lalu upaya apa yang ketika teori konflik kebutuhan manusia ini terjadi, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah upaya penyelesaiannya itu dengan membantu pihak-pihak yang berkonflik mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhannya. Makanya kemudian pemerintah itu mencetuskan yang disebut dengan bantuan langsung tunai BLT ya di waktu dulu. Kemudian ada apa namanya program-program di era presiden yang sebelumnya juga ada keluarga sejahtera, PKH gitu ya. Tuh, itu merupakan contoh dari upaya penyelesaian teori konflik kebutuhan manusia. Lalu selanjutnya yang keempat
adalah teori konflik sosial karena kesalahpahaman antar budaya. Bagaimana sih konflik ini terjadi? Mungkin bisa dilihat gambar di sebelah kanan dulu. Kekerasan antar etnis Dayak versus Madura pecah di Sampit. Nah, teman-teman mungkin sering terdengar gaung konflik Sampit gitu ya. Konflik antara Dayak dan Madura. Apa sih kemudian konflik ini? Konflik ini dipercaya sebagai teori kesalahpahaman antar budaya. Konflik yang disebabkan antara ketidakcocokan dalam cara berkomunikasi di antara berbagai macam ragam budaya dalam masyarakat. Ketidakcocokan itu menimbulkan kesalahpahaman, prasangka, bahkan benturan yang mengarah pada konflik. Nah, upaya penanggulangannya itu dilakukan dengan perluasan wawasan, mengurangi stereotip, dan meningkatkan efektivitas komunikasi antar budaya. Selanjutnya, teori konflik sosial negosiasi prinsip yang disebabkan oleh posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik antara beberapa pihak. Misalnya, sengketa Ambalat antara Indonesia dan Malaysia, ya yang dulu pernah terjadi gitu. Upaya penyelesaiannya yaitu dengan dialog dan perundingan. Jadi karena ada komunikasi antara dua pihak, diharapkan kepentingan bersama itu bisa tercapai. Bisa terjadi kesepakatan dan kemudian konflik selesai. Ya, selanjutnya teori konflik permainan merupakan sama seperti ketika kita melakukan permainan atau game di kehidupan nyata, kedua pihak, entah ini individu atau kelompok, itu akan menggunakan strategi atau taktik untuk mengalahkan lawan. Joseph Volcker dan Marshall Poole menjelaskan teori permainan ini memiliki berbagai macam asumsi seperti berikut. Struktur konflik dibentuk oleh berbagai pihak yang tersedia dalam jumlah terbatas. Kemudian pihak-pihak mengetahui ada imbalan yang diperoleh dari pihak tertentu. Jadi ada sesuatu yang memang mau didapatkan atau ditukar atau mau ya menjadi perebutan gitu ya. Kemudian para pihak mengetahui pilihan yang dibuat oleh pihak lainnya, dan terakhir pihak menentukan taktik atau strategi untuk memperoleh imbalan. Lalu selanjutnya teori konflik proses konflik itu merupakan teori yang menjelaskan bahwa di dalam masyarakat terdapat sistem yang tidak seimbang. Ada tim yang mayoritas, ada yang tim tidak mayoritas atau minoritas ya. Nah, kelompok-kelompok minoritas dan mayoritas ini otomatis punya pembagian kekuasaan yang berbeda. Bisa dilihat pada gambar ya, ada fenomena bahwa awalnya di PHK 3 orang, kemudian selanjutnya PT Zihong ini merumahkan 1.126 karyawan ya karena demo. Nah, mungkin teman-teman nanti akan bertanya-tanya ya, kok demo itu termasuk konflik? Terus tadi apa namanya penghancuran suatu bangunan itu juga kok konflik? Terus perang itu kok konflik? Nah, memang itu merupakan bentuk-bentuk konflik, teman-teman. Nah, ini yang saya tayangkan di sini adalah demo gitu ya. Akibat demo 1.126 karyawan dirumahkan, yang awalnya ini merupakan gerakan solidaritas terhadap 3 temannya yang di PHK. Nah, konflik ini disebabkan oleh apa sih? Konflik ini disebabkan oleh sistem masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok yang saling berhubungan. Di dalam kelompok tersebut terjadi ketidakseimbangan pembagian kekuasaan dan sumber penghasilan. Kelompok yang tidak berkuasa atau tidak mendapat bagian mulai mempertanyakan keadaan. Jadi prosesnya itu ada suatu ketimpangan, kemudian kelompok yang tidak berkuasa bertanya gitu ya. Setelah itu pertanyaan mengenai keadaan akhirnya membawa pada kesadaran yang harus diperjuangkan. Perubahan alokasi dan kekuasaan dan sumber penghasilan. Kesadaran tersebut membuat kelompok tidak berkuasa mudah terpancing dan meluapkan kemarahan
dilanjutkan kemarahan yang diluapkan secara tidak terorganisir. Luapan tersebut kemudian menghasilkan ketegangan dan meningkatkan ketegangan untuk menantang kelompok yang berkuasa. Akhirnya konflik pecah, kemudian kelompok yang berkuasa dan kelompok tidak berkuasa melakukan konflik gitu ya, terjebak dalam konflik. Nah, ini akan terlihat dari gambar yang bawah juga. Kalau tadi saya menjelaskan tentang Karl Marx, yang namanya konflik itu adalah perjuangan kelas. Proletar melawan ketidakadilan, gitu ya. Nah, di gambar atasnya sama. Awalnya ada orang 3 yang di-PHK. Kemudian 3 orang ini merasa bahwa mereka tidak memenuhi hak-hak yang seharusnya diberikan oleh perusahaan. Kemudian atas nama solidaritas, teman-temannya itu me melakukan aksi solidaritas dengan mogok kerja. Tapi yang terjadi karena protes itu tidak atau itu kan namanya kalau di kelas 10 kita pernah belajar tentang, eee, tindakan interaksi sosial disosiatif itu kan namanya kontravensi ya. Kontravensi ini dilakukan secara tidak terorganisir, jadilah malah dampaknya si borjuis mem-PHK atau merumahkan 1.126. Jadi malah semakin banyak ya yang di-PHK. Itu merupakan teori konflik sosial. Proses konflik diawali dengan si orang yang tidak punya kuasa itu mempertanyakan, kemudian memperjuangkan, mudah terpancing emosinya, terjadi ketegangan karena terjadi aksi yang tidak terorganisir dan kemudian, tim yang berkuasa itu berhadapan ya dengan tim yang tidak berkuasa gitu. Nah, selanjutnya teori sosial psikodinamika merupakan konflik yang muncul karena adanya ketidaksesuaian antara ide atau motivasi atau dorongan dalam diri dengan nilai-nilai atau keadaan di masyarakat. Contohnya, ketika seorang individu punya dorongan untuk mewujudkan kesejahteraan, namun keadaan dalam masyarakat justru menghambat pencapaian dorongan tersebut. Ini dapat menghasilkan timbulnya konflik. Contohnya gimana nih? Dalam suatu berita kemarin, ada ya yang namanya berita tentang blunder tentang Pak Prabowo bilang bahwa ndasmu etik gitu. Jadi itu bisa disebut dengan psikodinamika. Kenapa? Karena apa yang diungkapkan Pak Prabowo waktu itu menjadi kontroversi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan keadaan di masyarakat. Nilai, aturan, kemudian hal-hal yang dianggap ekspektasi masyarakat gitu ya, tidak bisa dipenuhi dan muncullah semacam keadaan yang malah membuat tidak tidak kondusif atau bisa kalau bahasa sekarang namanya blunder. Nah itu. Selanjutnya adalah teori konflik sistem yang dijelaskan oleh Louis von Bertalanffy. Menjelaskan bahwa konflik dalam sistem atau masyarakat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu perbedaan pendapat mengenai tujuan, benturan fungsi dan tugas antar sistem, perebutan sumber daya, persaingan antar sistem, perbedaan latar budaya. Ini yang saya terjemahkan dalam peristiwa bangkit dan runtuhnya PKI di waktu dulu. Ini bisa menjadi gambaran bahwa dalam suatu masyarakat ada suatu ideologi yang berbeda, kemudian pendapatnya untuk menyelenggarakan suatu negara berbeda, terdapat benturan ya, kontra di sana sini yang terkait dengan fungsi dan tugas. Terjadilah perebutan sumber daya waktu itu juga antara orang-orang yang punya ideologi bahwa
komunisme itu seharusnya semuanya mendapatkan hak yang sama, tapi kemudian itu menjadi salah artian ya. Nah, terus terjadilah persaingan antar subsistem untuk merebutkan kepemimpinan. Itu merupakan teori sistem. Selanjutnya, teori transformasi politik. Teori yang bilang bahwa konflik ini disebabkan oleh ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang munculnya dari masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Tanpa mengesampingkan faktor lainnya, isu ketidakadilan ekonomi seperti adanya pembatasan peluang untuk melakukan aktivitas ekonomi dan aturan-aturan yang diskriminatif, besar kemungkinannya dapat menyebabkan konflik sosial. Penyelesaian konflik ini bisa diupayakan melalui pembenahan sistem agar memberi kesempatan yang sama pada kelompok masyarakat dan memberdayakan kelompok-kelompok lain. Itu ya, jadi ini bisa saya rangkum seperti yang termuat di layar. Hubungan sosial merupakan konflik yang terjadi karena polarisasi, identitas terjadi karena hilangnya suatu ulayat terkait ulayat tentang hukum adatkah atau adat atau nilai budaya atau penderitaan di masa lalu, kemudian kebutuhan manusia itu terjadi karena kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, kesalahpahaman antar budaya terjadi karena ketidakcocokan cara komunikasi, stereotyping di masyarakat, negosiasi prinsip posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan, permainan sama seperti permainan, konflik punya taktik dan strategi untuk mengalahkan lawan, proses konflik punya sejumlah tahapan dalam proses perkembangannya, psikodinamika, ketidaksesuaian antara ide dan dorongan dari suatu individu yang bertabrakan atau kontra terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kemudian teori sistem bilang bahwa adanya perbedaan pendapat, tujuan, sumber daya, budaya dari suatu sistem di masyarakat yang sangat kompleks. Dan terakhir, transformasi konflik yang menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Baik, itu merupakan teori-teori. Selanjutnya kita akan ke bentuk konflik. Yang pertama, bentuk konflik berdasarkan isu yang diusung, berdasarkan kecepatan reaksi, kemudian berdasarkan ahli. Berdasarkan isu yang diusung, ada konflik antar kelas, social class konflik, konflik modal produksi dalam perekonomian atau modes of production konflik, konflik sumber daya alam dan lingkungan, natural resources konflik, konflik ras, ethnic and racial konflik, konflik antar pemeluk agama, religious konflik, konflik sektarian konflik, konflik politik, politikan konflik, konflik gender konflik, konflik antar komunitas, dan konflik teritorial. Berdasarkan kecepatan reaksi, gerakan sosial damai, peaceful collective action, demonstration, riots, rebellion, sama revolution, dan perang atau war. Berdasarkan ahli ada George Simmel, Stoner dan Wonkel, Koser, Polak, Susan, Biser, Suryono Sukanto, dan Wirawan. Oke, bentuk konflik berdasarkan yang pertama, bentuk konflik berdasarkan isu yang diusung. Konflik berdasarkan isu yang diusung ada antar kelas, ada modal produksi, sumber daya dan lingkungan, ras, antar pemeluk, sektarian, politik, gender, antar komunitas dan teritorial. Antar kelas dulu, ini antara buruh melawan majikan atau bisa dibilang proletar versus bourgeois. Atau bisa jadi yang punya tanah lawan penyewa tanah, atau buruh tani kasar lawan penyewa tanah, atau jika yang terjadi sering di desa adalah yang punya tanah versus
orang yang menanam atau buruh tanah. Itu ya. Kalau di wilayah sawit juga sama, ada yang punya lahan sawit, ada yang pengelola sawit. Itu merupakan konflik antar kelas. Selanjutnya, modal produksi dalam perekonomian berlangsung ketika kelompok pelaku ekonomi skala kecil melawan pengusaha berskala besar. Misalnya, pedagang tradisional versus pengusaha pusat pembelajaran modern. Pedagang ekonomi ya, pedagang di pasar ya versus pedagang online di TikTok. Waktu itu dijelaskan bahwa oh ternyata itu bisa dilihat dari modal produksi dalam perekonomian. Selanjutnya, konflik sumber daya alam dan lingkungan ini terjadi karena sengketa penguasaan sumber daya alam. Contohnya, kelompok masyarakat adat memperjuangkan hak-hak penguasaan tanah adat melawan perusahaan swasta atau kelompok lain. Konflik ras selanjutnya, yang keempat, itu mengusung perbedaan warna kulit dan atribut rasial lain. Itu ya, misalnya yang terjadi dulu antara kulit putih dan kulit hitam, yang kemudian melahirkan politik apartheid. Selanjutnya, konflik antar pemeluk agama itu terjadi karena masing-masing pihak tidak mampu mengembangkan sifat toleran dan saling menghargai keyakinan masing-masing. Yang terjadi itu contohnya yang di Ambon, itu umat Kristiani melawan atau versus umat Muslim, Islam. Umat Muslim versus atau melawan umat Kristiani. Yang keenam, konflik sektarian dipicu karena pandangan ideologi yang berbeda sehingga mempertajam perbedaan pandangan antar mazhab atau aliran. Jadi sektenya berbeda. Ini yang kemudian sering terjadi di luar negeri. Kalau di Indonesia ya ada tapi ya jarang gitu ya. Sekte-sekte misalnya sekte-sekte yang uh, bisa dibilang ini garis keras lawan itu garis keras gitu. Itu kan pernah ada dan sering terjadi ditemukan gitu ya. Yang ketujuh, konflik politik ini terjadi karena dinamika kekuasaan, sering terjadi karena perebutan kekuasaan. Yang kedelapan, konflik gender ini berlangsung karena adanya benturan kelompok gender tertentu. Misalnya, konflik antara pihak yang menginginkan perempuan lebih berkiprah di politik atau di ruang publik lain, melawan pihak yang menganggap perempuan harusnya tetap mempertahankan tradisi tradisional atau peran tradisional itu. Selanjutnya, yang kesembilan, antar komunitas ini dilakukan karena eksistensi identitas budaya. Dan terakhir, konflik teritorial yang terjadi biasanya karena hak penguasaan lahan atau hak teritorial. Misalnya tadi yang Indonesia versus Malaysia ya itu. Selanjutnya adalah bentuk konflik berdasarkan reaksinya. Ada gerakan damai, itu merupakan aksi penentangan yang berlangsung dalam bentuk aksi penyampaian tuntutan tertulis atau petisi atau pemogokan gitu ya. Sifatnya biasanya terwujud dalam demonstrasi atau huru-hara. Kemudian selanjutnya adalah bentuk konflik berdasarkan kecepatan reaksi atau speed of reaction. Yang pertama adalah gerakan sosial damai yang awalnya biasanya diawali dengan aksi pertentangan yang entah tertulis atau tidak tertulis. Kemudian selanjutnya jika tidak ditanggapi, mendapatkan tanggapan itu biasanya turun ke demonstrasi ataupun huru-hara. Jadi mungkin teman-teman pernah lihat aksi teatrikal ataukah mungkin petisi atau tuntutan tertulis atau aksi mogok gitu ya. Kalau itu kemudian tidak ditanggapi biasanya akan lanjut lagi ke
demonstration atau demonstrasi. Nah, selanjutnya yang kedua, demonstrasi itu protes bersama atau protes gathering ya. Gatherings yaitu kegiatan mengekspresikan ketidaksepahaman suatu kelompok atas isu-isu tertentu, biasanya bersifat lokal atau sporadis, meskipun tidak tertutup kemungkinan dapat meluas. Ketiga, riots atau kerusuhan merupakan peningkatan derajat kekerasan dari sekedar demonstrasi menuju sesuatu yang membuat keresahan umum atau massal disertai huru-hara yang biasanya akan menimbulkan uh, korban jiwa ya. Ini yang dulu pernah terjadi itu di aksi 98 itu. Itu makanya disebut kerusuhan 98 karena dia sudah bukan lagi tentang gerakan sosial damai, bukan lagi tentang petisi, bukan lagi tentang mogok mogok makan, mogok kerja, tutup mulut, atau aksi teatrikal, bukan lagi tentang penyampaian aspirasi, tapi sudah ke upaya untuk menciptakan keresahan umum yang menelan menelan korban jiwa. Itu ya. Selanjutnya, nomor 4, pemberontakan. Ini konflik sosial yang sangat berkepanjangan, yang biasanya digagas dan direncanakan lebih konstruktif, menyangkut tentang kedaulatan suatu wilayah, termasuk termasuk eksistensi ideologi tertentu. Yang kelima, revolution itu gerakan penentangan yang menginginkan perubahan secara cepat terjadi di masyarakat. Dan terakhir, perang. Itu konflik bersenjata yang bahkan semua masyarakat tidak menghendaki. Karena dampaknya ya gak cuma material ya, tapi juga imaterial, bukan cuma fisik, tapi juga di mental gitu. Biasanya akan menimbulkan tragedi kemanusiaan yang sifatnya non-alam. Nah, selanjutnya bentuk konflik menurut ahli. Yang pertama dari George Simmel yang membagi konflik menjadi dua, konflik yang berdasarkan hubungan intim atau kedekatan yang terjadi biasanya karena sudah dekat, dan konflik yang terjadi karena hubungan sesaat atau dangkal. Nah, George Simmel punya asumsi bahwa seseorang yang kenal sekian lama, yang lebih dekat, itu akan lebih tinggi intensitas konfliknya dan membekas dibandingkan konflik dengan orang yang baru saja kenal. Jadi orang yang sudah berkenalan lama itu konfliknya akan jauh lebih membekas ya. Makanya itu kadang-kadang perlunya menjaga jarak dan boundaries, ya itu salah satu alasannya gitu ya. Kenapa manusia sering menjaga jarak, menjaga setting boundaries, karena bukan karena apa-apa, tapi ada teori yang mendasari ini, yaitu dari George Simmel. Yang kedua, teori dari Stoner dan Wonkel membagi jenis konflik atau bentuk konflik menjadi banyak sekali. Salah satunya konflik pendekatan, approach to approach, konflik pendekatan penghindaran, approach to avoidance, kemudian konflik penghindaran, avoidance to avoidance. Nah, bisa dilihat ketika konflik pendekatan itu ketika seorang individu menghadapi dua keinginan dan tujuan sama-sama menarik, tapi harus dipilih satu di antaranya. Misal, siswa SMA harus memilih salah satu antara dua perguruan tinggi yang diminati dan berkualitasnya setara. Nah, di situ pendekatannya kan sama-sama gitu loh maksudnya. Yang menjadi tujuannya sama. Terus, oh iya, ketiga ini adalah konflik intrapersonal atau konflik yang dialami dirinya sendiri ya. Kemudian penghindaran itu jika terjadi individu memiliki perasaan positif dan negatif terhadap satu objek. Misalnya, ada orang nih namanya Irfan, mencintai Sinta dan menyatakan
cintanya, namun dia khawatir nih, dia ditolak sehingga dia mengurungkan niat. Nah, itu adalah pendekatan penghindaran. Jadi dia punya perspektif atau dia punya persepsi yang dua dalam satu waktu. Yang kemudian jatuhnya biasanya sih yang negatif itu yang lebih dominan ya. Nah, itu tapi tergantung sama sekitarnya. Makanya itu yang disebut dengan kita perlu membentuk support system atau ekosistem kita sendiri. Jangan sampai ketika kita menghadapi konflik interpersonal, pendekatan penghindaran itu justru membuat kita terperangkap dalam suatu uh, apa ya namanya persepsi negatif yang membuat kita tidak maju-maju. Itu ya. Yang ketiga, konflik penghindaran-penghindaran timbul karena seseorang dihadapkan pada dua alternatif yang sama-sama tidak diinginkan. Jadi, misalnya pada saat seseorang, atau di sini namanya Aulia ya, Aul nih harus menjual mobil kesayangannya untuk mendaftar pilot atau mempertahankan mobilnya tapi tidak bisa sekolah pilot gitu. Nah, ini sering terjadi di kehidupan kita. Apalagi nanti kalau semakin banyak pilihannya itu akan semakin apa ya, penghindarannya akan semakin banyak gitu. Hanya hiduplah seminimalis mungkin, hiduplah kalau bahasa Jawanya sakmadyonya gitu. Karena konflik penghindaran ini akan membuat kita gelisah, resah, hmm, apa ya namanya ya, hmm, bimbang gitu. Jadi ya daripada penghindaran ya mending pendekatan penghindaran gitu. Karena kita bisa membentuk support system. Oke, itu adalah konflik intrapersonal. Selanjutnya konflik interpersonal. Inter itu adalah melibatkan orang lain, yang mengkaitkan dengan orang lain gitu ya. Yang pertama, pertentangan antar seseorang dengan orang lain karena perbedaan kepentingan atau keinginan atau tujuan atau persepsi atau apapun itu. Gitu ya. Terus antar individu dengan kelompok sudah jelas individu dengan kelompok. Satu orang versus lebih dari dua orang. Nah, biasanya berhubungannya dengan cara individu menghadapi tekanan untuk mencapai konformitas. Apa itu konformitas? Kondisi di mana sesuatu itu bisa taat terhadap nilai dan norma. Nah, masalahnya nggak semua orang kan konform ya atau tertib ya. Ada orang yang rebel gitu, yang membangkang. Nah, ini konflik terjadi ketika seorang individu itu tidak taat aturan. Nah, itu bisa ditekankan dari masyarakatnya, menekan individu, kemudian tidak nyaman, dan itu membuat seseorang ini merasa berkonflik gitu ya. Misalnya kalau enggak ada satu orang di dalam kelompok, di tugas kelompok misalnya, yang tidak bekerja. Nah, ini contoh dari antar individu dengan kelompok. Nah, selanjutnya dari Louis Gossett. Oke, ini akan Louis Louis Gossett. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang Louis Gossett, membahas tentang konflik realistik yang terjadi sebagai bentuk perjuangan untuk mencapai tertentu, dan konflik non-realistik yang mencakup ungkapan permusuhan sebagai tujuan konflik. Nah, selanjutnya Mayer Polak, konflik antar kelompok, internal dalam kelompok, kemudian antar individu, intern individu. Novri Susan, konflik vertikal dan horizontal. Lalu selanjutnya Fisher membedakan konflik jadi 4, yaitu tanpa konflik, konflik laten, konflik terbuka, dan konflik di permukaan. Ya, kemudian Wirawan, konflik konstruktif dan destruktif. Itu ya.
Terakhir dari Suryono Sukanto membagi jadi 5 bentuk: konflik pertentangan, pertentangan individu, pertentangan rasial, antar kelas-kelas sosial, pertentangan politik, ya, misalnya yang terjadi antara Amerika sama China gitu, ya, yang kemarin baru rame tentang dagang, kenaikan pajak gitu ya. Terus yang terakhir konflik dan pertentangan bersifat internasional. Nah, selanjutnya akan saya bacakan dampak dampak konflik sosial, yaitu yang pertama, dampak positif. Konflik itu memperjelas aspek kehidupan yang belum jelas dan masih belum tuntas. Yang kedua, memungkinkan adanya penyesuaian baru, nilai dan norma, hubungan-hubungan, suatu perubahan gitu ya. Yang ketiga, meningkatkan solidaritas antar anggota kelompok yang sedang berkonflik. Yang keempat, jalan untuk mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. Yang kelima, membantu menghidupkan kembali norma sosial dan menciptakan norma baru. Tentunya nomor 6, berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir, memunculkan suatu kompromi baru. Itu 7 dari sekian banyaknya ya. Yang negatifnya tentunya menimbulkan keretakan hubungan, kesatuan kelompok. Kedua, merusak harta benda jika terjadi sampai huru-hara tadi ya, atau perang. Yang ketiga, berubahnya kepribadian para individu yang berperang, pasti karena ada biasanya karena ada shock, atau mungkin ada sesuatu yang berubah fisiknya kah ataukah secara psikisnya, traumanya gitu ya. Terus yang terakhir, munculnya dominasi kelompok menang atas kelompok yang lain. Nah, selanjutnya akan kita bahas reintegrasi konflik. Baik, kalau akomodasi itu merupakan proses penyesuaian diri yang dilakukan seseorang atau suatu kelompok untuk mengatasi konflik yang muncul. Jadi ini upaya untuk menyesuaikan diri, sedangkan resolusi konflik itu untuk mengakhiri dan tentunya membangun hubungan baru yang bisa mengakhiri konflik gitu ya. Jadi akomodasi itu meredakan konflik dengan cara menyesuaikan, sementara resolusi konflik itu mengakhiri dan benar-benar mengurangi penyelesaian konflik secara tuntas. Nah, resolusi konflik itu kalau bisa digambarkan dalam kurva, tergambar pada kurva berikut. Jadi biasanya ada peningkatan atau eskalasi, kemudian mencapai puncak konflik. Biasanya akan ada deeskalasi atau penurunan konflik dan terjadi penghentian. Nah, sebelah kanan muncul gambar berupa skema antara konflik, kekerasan, kemudian konflik ini bisa ditelaah gitu ya. Ditelaah lalu dipetakan dulu, kemudian ditelaah, diciptakan resolusi konflik, dan hasil akhirnya adalah menciptakan harmoni sosial. Nah, konflik itu jika berlarut-larut akan menghasilkan eskalasi atau peningkatan konflik. Oleh karena itu, konflik perlu ditangani dengan tepat hingga konflik itu tidak ada atau berhenti. Nah, beberapa yang bisa dilakukan yaitu dengan pencegahan, jadi dilakukan sebelum, tapi kalau sudah berarti dilakukan dengan cara melakukan strategi dan langkah strategi konflik, kemudian manajemen dan transformasi konflik. Nah, penyelesaian konflik berbasis penelitian memuat sejumlah langkah. Nah, langkah-langkah ini nanti akan ada sejumlah analisis penyelesaian konflik yang bisa dirumuskan menjadi 3, yaitu pemetaan konflik atau konflik mapping, segitiga SPK atau ABC triangle, pohon konflik, dan pohon konflik atau tree of conflict. Terakhir, setelah semua itu dilakukan,
konflik itu sudah ditelaah, sudah dianalisis, kemudian dilakukanlah rekomendasi penyelesaian konflik. Pemetaan konflik itu merupakan metode analisis konflik dengan gambar visual yang menunjukkan hubungan antar pihak yang terlibat konflik. Karena ini peta, ya, peta itu kan gambar yang memunculkan sesuatu wujud, ya. Itu peta konflik itu mengidentifikasi sekutu dan lawan yang masih bersifat potensial ataupun secara nyata. Nanti akan terlihat garis putus-putus yang terlihat, garis yang lurus, kemudian garis yang tebal, yang netral itu seperti apa, gitu. Atau mungkin garis yang berkelok itu nanti artinya apa, gitu. Kemudian garis yang sifatnya itu panah, itu artinya apa. Segitiga SPK atau ABC triangle itu menjelaskan analisis konflik, analisis penyelesaian konflik atau pemetaan konflik atau resolusi konflik itu didasarkan pada sikap, perilaku, dan kontradiksi. Terakhir, pohon konflik itu menjelaskan lagi-lagi secara visual bagaimana konflik itu seperti suatu pohon yang punya akar. Akar dari konflik itu apa? Kemudian punya batang dan punya daun-daun yang mewakili konsekuensi. Jadi analoginya adalah jika konflik adalah pohon, akar itu menjadi penyebab konflik, batang konflik memiliki batang pohon itu atau akar pohon itu mewakili akar masalah, akan memiliki penyebab konflik, dan daun mewakili konsekuensinya. Tuh, nah selanjutnya kita akan membahas tentang definisi resolusi konflik. Ada dari Levin, ada dari Wiseman, ada dari Fisher, dan Mendes. Levin bilang bahwa resolusi konflik itu mengurai permasalahan, melakukan pemecahan dan penghapusan. Selanjutnya, Wiseman bilang bahwa resolusi konflik itu tindakan pemecahan masalah secara bersama. Fisher menjelaskan bahwa resolusi konflik usaha menangani sebab-sebab dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa bertahan lama. Dan terakhir, Mendes menjelaskan bahwa resolusi konflik itu upaya kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan menggunakan aspek penting dalam pembangunan dan moral. Dapat disimpulkan bahwa resolusi konflik adalah upaya penanganan atau penyelesaian konflik secara tuntas dan dengan cara mencari kesepakatan di antara pihak yang berkonflik. Nah, strateginya ada kompetisi, akomodasi, kolaborasi, penghindaran, dan kompromi atau negosiasi. Kompetisi itu ketika pihak yang lain mengalahkan atau mengorbankan pihak lain. Akomodasi itu menyerahkan keseluruhan penyelesaiannya pada pihak lain tanpa usaha memperjuangkan tujuannya sendiri. Kolaborasi memuaskan kedua belah pihak. Penghindaran itu dilakukan dengan menghindari konflik, ya. Strategi yang memungkinkan pihak-pihak ini melakukan konfrontasi untuk menenangkan diri. Terakhir, negosiasi, sesuatu waktu yang bersamaan dan saling memberi serta menerima. Nah, ini langkah-langkahnya Andi Wijayanto yang membahas dari 4 tahap, kemudian ada dari Neil Rambuthem dan Woodhouse membagi jadi 4 gitu ya. Nah, yang perlu dibahas ini adalah tahap-tahapannya yang bisa dibaca. Tahap pertama, pertikaian bersenjata. Konflik itu diwarnai dengan diawali dengan tahap 1 mencari deeskalasi konflik. Kemudian yang kedua, intervensi kemanusiaan, dialog dan komunikasi intensif. Tahap ketiga, problem solving approach, melakukan legitimasi pihak lain, memberikan informasi, dan mencari pola interaksi yang diinginkan untuk dikomunikasikan.
Dan terakhir, working for peace. Ya, jadi working for peace pun ini punya peace keeping dan peace building. Itu bisa dibaca. Selanjutnya, berdasarkan Mail, Rambutham, dan Woodhouse, resolusi konflik itu tahapannya peacemaking, peacekeeping, dan peace enforcement, dan peace building. Ini hampir sama ya dengan Andi Wijayanto, tapi yang ini, yang 4 ini disingkat lebih sederhana gitu ya. Bisa dibaca sendiri. Kemudian Undang-Undang Resolusi Konflik yang ada di Indonesia mencakup diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, mencakup 3 poin: pencegahan konflik pasal 6, penghentian konflik pasal 12, dan pemulihan pasca konflik pasal 36 sampai 38. Nah, terkait dengan pemetaan sosial yang tadi saya jelaskan, pemetaan sosial itu salah satu analisis konflik di resolusi konflik. Resolusi konflik sendiri memiliki sejumlah upaya penyelesaian ya. Di antaranya adalah pemaksaan, coercion, kompromi atau compromise, arbitrasi atau arbitration, mediasi atau mediation, konsiliasi atau conciliation, toleransi, toleration, jalan buntu atau stalemate, adjudication atau adjudikasi, rasionalisasi atau rationalization, segresi atau segregation, eliminasi atau elimination, penahlukan ya atau domination ya, subjugation atau dominasi, keputusan mayoritas atau majority rule, persetujuan mayoritas atau minority consent, konversi, dan gencatan senjata atau ceasefire. Tuh. Nah, nanti di proses pemetaan konflik nanti ada beberapa pola, ada pola SIPA-BIO, source, issues, parties, attitude, behavior, intervention, outcome. Nanti ada juga pemetaan konflik menurut Fisher. Ya. Nah, ini contoh misalnya ada konflik perebutan ketua kelas yang mengakibatkan hubungan antara tim merah dan tim biru, gitu ya. Nah, coba mungkin teman-teman bisa mendiskusikan dengan teman sebangkunya atau temannya. Nah, terkait dengan gambar-gambar yang ada di sini nanti bisa dilihat bahwa apa makna garis putus-putus, garis lurus, ya garis putus tapi lebar gitu. Nah, ini contoh dari analisis konflik ya, yang tadi saya bilang ya, ada 3, ada pemetaan konflik, ada segitiga, dan ada pohon konflik. Nah, selanjutnya kekerasan. Kekerasan itu adalah upaya untuk membahayakan atau melukai, merusak, atau menghancurkan pihak lain. Nah, kekerasan ini adalah tindak lanjut dari konflik yang berkepanjangan. Ya, jadi bisa dibilang terkadang konflik yang tidak diselesaikan akan menimbulkan kekerasan yang bisa melukai orang yang sesama kenal atau tidak dikenal. Misalnya pada konflik, misalnya pada kekerasan institusional, itu terjadi karena konflik yang tidak diselesaikan institusi membuat pihak-pihak ini bisa melakukan kekerasan tanpa mengenal lawannya, misalnya klitih gitu ya. Nah, ini adalah pengertian-pengertiannya. Pertama, dari Colombicin yang menjelaskan konflik adalah perilaku yang melibatkan kekuatan fisik untuk menyakiti, merusak, menghancurkan orang lain. James Rule, konflik merupakan kekerasan
Kekerasan merupakan manifestasi naluri bersama atau gerakan naluri primitif, ya. Kaplan and Shaddock, tindakan untuk membahayakan fisik terhadap diri sendiri, orang lain atau lingkungan. Munir Mulkan, merupakan tindakan fisik, jadi ini fisik ya, melukai, merusak, menghancurkan. Terus yang terakhir, ungkapan perasaan marah dan bermusuhan. Selanjutnya, karakternya bisa terbagi secara individu dan kelompok, gitu ya. Jadi kekerasan bisa muncul karena frustasi, bisa terjadi karena provokasi, bisa terjadi karena alkohol kalau individu ya, bisa terjadi karena uh, pengalaman kekerasan yang dialami di masa lalu, saya mengalami tindak kekerasan di masa kecil misalnya. Jadi karena uh, cara berkomunikasi yang tidak sesuai, bisa jadi karena kesengsaraan atau penderitaan fisik, dan terakhir karena trauma psikologis yang membekas. Yang kedua, ciri kekerasan secara kelompok itu terjadi karena kelompok teratur, sering disebabkan karena perjuangan. Kelompok yang tidak teratur itu karena ketidakjelasan norma ya. Yang ketiga, kekerasan adanya muncul sebagai kegagalan menghargai dan menghormati keberagaman. Ciri yang ketiga, kekerasan dilakukan oleh kelompok. Yang keempat, kekerasan oleh kelompok selalu mengakibatkan dampak yang lebih luas. Dan ciri yang terakhir adalah kekerasan menimbulkan keretakan hubungan antar kelompok. Ini selanjutnya merupakan ciri dari kekerasan di individu terlebih dahulu. Kekerasan bisa muncul karena frustasi. Contohnya, seorang yang mau gagal meraih SNMPTN atau SBMPTN atau ujian misalnya. Jadi frustasi menjadi lebih sensitif dan melakukan kekerasan seperti dirinya sendiri dan orang lain. Gitu. Ini yang terjadi juga karena frustasi terhadap kemiskinan, itu bisa terjadi. Ini bisa diperhatikan ya. Selanjutnya, teori kekerasan. Teori agresif frustasi terjadi karena akumulasi frustasi, di mana sesuatu yang ada di masyarakat tuh penyelesaiannya terlalu lama, atau tujuan dalam masyarakat itu terjadi suatu kegagalan untuk menyelesaikan atau terhambat. Contohnya yang terjadi itu ketika dulu ada kejahatan yang terjadi di mana-mana ya. Kemudian banyak sekali premanisme, muncullah penembakan misterius sebagai fenomena kekerasan yang terjadi untuk menupaskan banyak sekali preman. Jadi yang meninggal waktu itu adalah preman-preman. Yang kedua, teori belajar. Kekerasan itu muncul karena dipelajari. Bisa melalui media tulis, cetak, elektronik, media sosial, gitu ya, orang sekitar. Gitu. Yang ketiga, teori eksistensial itu terjadi karena kebutuhan-kebutuhan tidak terpenuhi, sama seperti konflik tadi ya, konflik karena kebutuhan. Nah, adanya perilaku yang destruktif atau merusak. Contohnya dulu di 98 itu terjadi penjarahan banyak sekali barang. Jadi karena masyarakat tidak mampu mengatasi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Jadi mereka lakukan penjarahan di berbagai tempat. Yang keempat, teori individual menganggap bahwa kekerasan dipersepsikan karena keuntungan untuk diri sendiri. Yang kelima, kekerasan kolektif terjadi karena perubahan yang dianggap mengancam, misalnya konflik yang terjadi di masyarakat adat, lagi-lagi terhadap pemerintah atau perusahaan yang merasa mengancam kehidupan mereka. Entah itu
kehidupan dari segi nilai, kepercayaan, budayanya, identitas sosialnya. Terus yang terakhir, spiral kekerasan terjadi karena subhuman, yaitu kondisi hidup di bawah standar layak sebagai manusia. Itu ya. Nah, bentuk kekerasan bisa terjadi kekerasan struktural, kultural, dan langsung. Bisa terjadi karena yang kedua, menurut Robert Littke, terjadi kekerasan personal institusional. Yang ketiga, kekerasan secara faktual, kekerasan dalam rumah tangga atau terorisme. Itu yang terjadi, itu maksudnya yang terjadi fakta di sekitar kita yang bisa dilihat dari perspektif Johan dan Littke. Nah, yang perlu saya tekankan, kekerasan itu tidak melulu kekerasan dalam rumah tangga ya, tidak melulu laki-laki terhadap perempuan, perempuan juga bisa ada laki-laki, gitu ya. Itu yang perlu saya tekankan. Nah, cara mengatasi kekerasan menerapkan prinsip anti kekerasan yang pertama, yang kedua memberikan pendidikan perdamaian, yang ketiga mengawasi tayangan televisi atau media sosial, memperkuat pengendalian sosial, yang kelima menyediakan katarsis, yaitu sarana untuk menyalurkan atau menurunkan rasa marah maupun kebencian. Biasanya sesuatu aktivitas yang menguras energi atau area bersantai. Yang keenam, memastikan terpenuhnya kebutuhan anggota masyarakat, mengembangkan budaya meminta maaf dan memberi maaf, mendampingi korban, dan meningkatkan dialog dan komunikasi intensif. Nah, selanjutnya kita akan melaju ke integrasi sosial. Integrasi sosial punya berbagai macam definisi dari Maurice Duverger, Suryono Sukanto, Yudoska, dan Paulus Wirutamo. Duverger menjelaskan bahwa integrasi itu membangun interdependensi atau keterkaitan lebih erat antara unsur-unsur di masyarakat sehingga tercapai harmonisasi dan memungkinkan terjadinya kerjasama antar mereka. Suryono Sukanto menjelaskan bahwa integrasi sosial merupakan pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan. Jadi ini dianggap sebagai sesuatu yang mengendalikan masyarakat. Yudoska menjelaskan bahwa integrasi itu adalah peleburan suatu perbedaan yang ada. Terakhir, Paulus Wirutamo menjelaskan integrasi adalah proses hubungan secara intensif dan harmonis dari berbagai unsur masyarakat di ragam bidang kehidupan. Jadi bisa disimpulkan bahwa integrasi itu merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda di masyarakat, menghasilkan pola untuk menghasilkan keserasian atau keharmonisan, dan memberikan untuk tujuan mencegah penyimpangan dan mengendalikan suatu hal ya. Nah, integrasi sosial itu bisa terjadi karena sentimen ideologis, perasaan dan kesadaran untuk bersatu, contohnya ideologi keyakinan, ideologi politik gitu. Jadi kita bisa bersatu itu mungkin barangkali karena sama-sama agamanya, keyakinannya sama, atau ideologinya sama misalnya. Ada orang yang bisa membentuk suatu integrasi itu karena pola pikirnya sama, buku yang dibacanya sama misalnya. Yang kedua, sentimen genealogis persamaan darah, misalnya marga, trah, teritorial itu karena asal dan kelahiran, ya. Terus kepentingan itu karena orientasinya sama, kepentingannya sama, tujuannya sama. Historis karena perjuangan yang sama, seperti Juang di Sumpah Pemuda. Atau mungkin Bandung Lautan Api itu kan karena ada satu gerakan yang sama ya. Nah, faktor pendukungnya ini ada yang secara rinci itu menurut Nasution, faktor pendukung integrasi sosial karena sikap sabar, toleran, ya, terus kesempatan di bidang ekonomi yang seimbang, sifat terbuka golongan penguasa, ya, sehingga meniadakan kemungkinan diskriminasi, adanya kesamaan berbagai unsur kebudayaan yang sama, perkawinan campuran atau amalgamasi, dan adanya musuh bersama dari luar. Faktor penghambatnya terjadi karena terisolasi budaya,
perasaan etnosentrisme, ya. Jadi lebih merasa budayanya lebih tinggi dibandingkan budaya atau golongan lain, budaya dari golongan lain, terus perasaan in group, tindakan diskriminatif, dan perbedaan kepentingan. Nah, proses integrasi ini terbagi jadi 4: akomodasi, kerjasama, koordinasi, dan asimilasi. Akomodasi itu kesadaran keinginan kepentingan dari berbagai pihak untuk saling bekerja sama. Kemudian kerjasama itu terjalin bentuk kerjasama, ya. Koordinasi, masing-masing pihak berupaya menjadi satu kesatuan, dan asimilasi itu hilang dan integrasi menjadi satu. Akomodasi itu adalah proses ke arah terciptanya kesepakatan yang dapat diterima dari berbagai macam pihak yang bertikai. Setelah terlibat terjebak dalam suatu konflik, mereka tuh akhirnya punya kesadaran keinginan kepentingan untuk mulai bekerja sama. Tanpa akomodasi dan kesediaan untuk berakomodasi, pihak yang berselisih tidak akan mungkin bisa bekerja sama. Tuh, yang kedua, akomodasi ini munculnya bisa macam-macam karena diusahakan atau bisa karena tidak diusahakan. Nah, kalau diusahakan bisa terjadi karena perundingan atau sesuai perencanaan, gitu ya. Sedangkan yang tidak direncanakan bisa terjadi karena ya interaksi saja gitu. Kerjasama itu gimana? Itu perwujudan dari bentuk kerjasama, ya kerjasama karena minat, perhatiannya sama, motifnya sering sama. Nah, kerjasama ini dibedakan menjadi berbagai macam: kerjasama spontan, kerjasama langsung, kerjasama kontrak, dan kerjasama tradisional. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk integrasi, ada bentuk integrasi keluarga, ada bentuk integrasi kekerabatan, asosiasi, masyarakat, suku bangsa, dan bangsa. Ada lagi menurut Weiner, integrasi nasional, wilayah, elit massa, nilai, dan tingkah laku, dan Paulus menurut fungsional, normatif, dan koersif. Integrasi, kita bahas dulu integrasi dari Weiner dan dari Wirutomo. Integrasi nasional itu merujuk pada suatu penyatuan kelompok karena wilayah, kesatuan wilayah. Integritas nasional, integrasi nasional itu mengindikasikan adanya pembentukan suatu identitas yang melihat bahwa masalahnya itu merupakan masalah nasional, sifatnya nasional. Nah, biasanya ini punya dua dimensi integrasi nasional. Dimensi yang pertama adalah dimensi horizontal, yaitu masalah yang timbul karena adanya perbedaan suku, agama, ras, golongan, aliran, dan latar belakang. Dimensi vertikal itu masalah yang ditimbulkan karena muncul senjangan atau gap antara penguasa dan rakyat biasa. Nah, integrasi sosial ini bisa bisa dilihat bahwa penyatuannya itu karena apa dulu? Karena dimensi horizontal kah? Ya, atau dimensi vertikal. Nah, selanjutnya integrasi wilayah merujuk pada wewenangan kekuasaan nasional pusat yang mempersatukan sejumlah wilayah yang mungkin beranggotakan kelompok-kelompok sosial atau budaya tertentu. Yang ketiga, elit massa itu integrasi yang menjembatani kesenjangan antara hubungan pemerintah dan masyarakat. Integrasi nilai itu integrasi yang yang muncul karena kesepakatan dan konsensus nilai yang diperlukan untuk memelihara tertib sosial. Dan terakhir, tingkah laku itu merupakan integrasi yang mengacu pada kemampuan dan kapasitas individu dalam masyarakat untuk berorganisasi dalam memenuhi harapan masyarakat atau tujuan masyarakat, ya. Nah, selanjutnya Paulus Wirutomo itu membagi jadi 3: integrasi fungsional, normatif, dan koersif. Yang pertama, fungsional itu terbentuk karena ketergantungan antar kelompok. Jadi kelompok itu dianggap sebagai sesuatu yang punya fungsi-fungsi gitu ya.
Contohnya, keluarga bergantung kepada pasar untuk meroleh kebutuhan bahan makanan. Sebaliknya, pasar juga bergantung pada keluarga. Jadi integrasi ini muncul karena keluarga punya fungsi, pasar punya fungsi sebagai lembaga yang menyediakan penjual untuk keluarga gitu ya. Integrasi normatif merupakan integrasi yang terbentuk karena kesamaan nilai, prinsip, dan aturan dalam berbagai kelompok. Nah, contohnya di Indonesia ini, kenapa kita terpelihara? Karena kita punya nilai dan norma yang sama, yaitu Pancasila, UUD, Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, menurut Durkheim, integrasi normatif itu terdapat pada masyarakat tradisional, di mana integrasinya terwujud atas dasar nilai-nilai dasar yang sifatnya primordialisme seperti suku, agama, budaya, dan ideologi tertentu. Berbeda dengan tadi, integrasi fungsional itu biasanya terjadi di masyarakat modern yang telah terjadi diferensiasi atau pembagian kerja yang rumit. Tuh, jadi individu itu saling membutuhkan karena punya fungsi satu sama lain gitu ya. Terakhir, integrasi koersif yaitu integrasi karena adanya paksaan oleh kelompok dominan. Nah, gimana kemudian selanjutnya setelah integrasi tadi terbentuk, apa yang kemudian bisa kita lakukan yaitu mendukung reintegrasi atau uh, apa ya, proses di mana integrasi itu kemudian terbentuk secara terpelihara gitu ya. Yang pertama itu memastikan penyelesaian konflik dan pelanggaran hak asasi, melakukan dialog komunikasi intensif. Yang ketiga, menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.